Halo Scottisian sekalian. Kali ini di konten Scottish Skill Series kita akan membahas tentang packing. Apa itu packing? Packing itu ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan atau berkegiatan di alam terbuka, kita pasti akan melakukan hal yang namanya packing. Ini bukan packing paket atau packing sesuatu ya. Jadi di depan saya sudah ada banyak peralatan yang digunakan untuk berkegiatan di alam terbuka. Kali ini saya mulai dari tas. Percuma punya semua alat, tidak ada yang mewadai kan. Kali ini di tas carrier ini ada beberapa ukuran sebenarnya. Kali ini saya pakai 60 liter. Ada yang 50 liter, ada yang 80 liter. Semua tergantung dengan penggunaan. Baik hari atau durasi kita melakukan perjalanan maupun baik pendakian, perkemahan atau ya bermacam-macam kegiatan di alam terbuka lah. Kali ini saya pakai 60 liter. Ini bisa digunakan kalau pengalaman saya pribadi itu aduh. Apa-apa. Kalau pengalaman saya pribadi ini bisa dipakai selama 3 hari. 3 hari 2 malam lah untuk di alam terbuka. Tapi saya juga pernah waktu tahun 2016. Ayo masih ingat nggak ada kegiatan apa? Jamboree nasional. Semong dikit boleh lah ya. Dulu saya berangkat jamboree nasional karena saya hanya bawa baju. Ini bisa cukup untuk 10 hari. Tentunya ya bisa dipikir lah berapa hari saya nggak mandi. Ya, tas 60 liter ini tas yang umum sekali digunakan oleh orang Indonesia ketika mendaki gunung atau pergi ke perkemahan misalnya. Nah, teman-teman pramuka atau Scottisian sekalian lah, kalau berkemah pasti sering kan menemukan kejadian kalau berangkat rapi pulang nggak rapi. Nah, ini pasti packingnya salah. Selain kalian terburu-buru pulang, pasti ada beberapa hal yang kurang tepat kalian bawa atau mungkin salah posisi. Kita mulai dari carrier. Carrier itu ada pembagian beban, dimana kalau kita pakai itu sangat berpengaruh. Percuma kalian beli carrier dengan torso yang ya mau harga 300, 400 juta misalnya. Ada beberapa merek yang mahal ya. Tapi kalau kalian tidak mengerti packing, itu semua percuma. Mending dikembaliin atau kasih ke saya enggak apa-apa ya. Biasa. Ini ada pembagian berat. Yang berat, yang lebih berbeban gitu ya. Selain hatimu itu ada beban berat ya. Selain hatimu ya. Ini biasanya ditaruh di bagian sini, dekat punggung. Ini barang-barang yang berat, mungkin tenda, frame biasanya paling berat ya. Lalu bisa makanan, perbekalan yang air sih biasanya yang berat. Terus yang di bawah sini itu cenderung ringan. Ya biasanya sih sendal, sleeping bag gitu kan. Lalu bagian depan sini juga sedang dan di atas ini juga sedang. Lalu di atas ini ada beberapa kompartemen ya, masing-masing carrier itu punya kompartemen. Kalau di tas saya ini ada kompartemen di atas. Ini bisa diisi berbagai macam alat-alat atau tools yang emergensi sifatnya. Ya mungkin sering dipakai atau sering keluar ya. Biasanya kalau saya sih pakai untuk HP atau alat elektronik lah. Gitu. Lalu selain peralatan di depan ini nanti kita masukkan ke dalam, cara packingnya bagaimana, ada beberapa peralatan yang memang tidak dimasukkan ke tas ya. Apalagi untuk beberapa tools misalnya, yang pertama adalah pisau atau sanggul. Kenapa tidak dimasukkan ke tas? Ya kalau kita lagi perjalanan, saya sarankan dimasukin ke tas. Kita dari rumah mau ke base camp atau mau ke tempat camping misalnya. Berbahaya sekali kalau kita menyandang sanggul ini di pinggang. Ya biasalah, Indonesia banyak regulasi dan ini berbahaya juga kalau kita bawa di jalan. Makanya kalau kalian menuju ke base camp sebelum pintu rimba atau masuk ke hutan, kalian masukin sanggul ini nanti biasanya kalau saya di samping sini. Ada beberapa kompartemen biasanya taruh sini. Baru ketika kalian sampai di base camp, kalian pasang. Disarankan dipasang. Ketika kalian mulai masuk ke hutan, sanggul ini sangat membantu sekali. Kalau kalian ke hutan, ini adalah salah satu tools yang wajib dibawa juga sih. Ditaruh
bagian pinggang. Nanti kita pasang. Lalu selain itu ada senter. Ini penerangan ya. Apalagi kalau kita mendaki gunung dengan estimasi waktu di sore hari kan menjelang malam tuh. Nah, supaya kita tidak bingung ngambil, kita tinggal masukin saku, kita ambil. Ini headlamp ya. Bisa senter, bisa headlamp. Dan juga kalau kita bawa senter, jangan lupa bawa baterai cadangan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kalau kita di perjalanan ada tidak. Juga yang terakhir, ya ini first aid kit ya, yang isinya sesuaikan dengan kebutuhan. Utamanya juga luka luar. Itu kalian harus punya beberapa tools P3K yang harus di luar. Kenapa semua ini harus dipasang di luar? Karena ketika kalian menemui sesuatu hal yang emergensi, mungkin jatuh dari tebing, mungkin tertinggal, atau mungkin kehilangan carrier Anda, yang notabene peralatan kalian semua ada di dalam sini. Kalian masih memiliki beberapa peralatan minimal yang bisa kalian gunakan untuk survival. Oh ya, saya biasanya kalau survival kit itu ada di dalam sini juga. Selain itu, sangkur ini juga membantu ketika kalian melaksanakan survival. Bisa membantu kalian untuk membuat shelter, untuk membuat makanan, dan lain-lain lah. Oke, itu kita langsung lakukan. Oh ya, jangan lupa juga kalau kalian trekking, juga menutupi kaki kalian dengan sepatu. Kalau ini ya pasti nggak dimasukin ke tas lah ya. Oke, kita mulai packing dari pembagian beban. Ini di dalamnya sudah ada matras. Oh ya, kalau kita melakukan perjalanan di musim hujan, ini masukkan plastik trash bag terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga membawa plastik ya. Karena ya musim hujan ya. Berbeda juga di musim kemarau, lebih baik juga kalian bawa sih ya. Daripada kita nggak pernah tahu di alam terbuka hujan itu bisa datang sewaktu-waktu ya, seperti rasa cinta. What? Apaan sih? Jadi yang pertama kita masukkan adalah sleeping bag. Ini saya yang kecil aja ya. Sleeping bag tuh banyak ukuran ya. Oke. Setelah sleeping bag masuk, kita masukkan yang ringan kedua itu biasanya baju. Ya. Baju. Ya. Terutama baju ya. Kita bahas baju ya. Baju yang kalian pakai atau baju ganti yang akan kalian pakai atau ketika kalian trekking, usahakan baju yang bisa menyerap keringat tapi juga bisa cepat kering, atau beberapa produk itu sudah didesain untuk ada beberapa fitur quick dry misalnya, cepat kering atau waterproof mungkin. Nah, salah satunya adalah kemeja outdoor seperti ini. Ya, kita masukkan. Oh ya, kita jangan masukin seperti orang mau pindah rumah ya. Kita gulung baju ini supaya efisien di dalamnya ya. Oke, saya tutup dulu biar nggak jatuh. Kita gulung. Lalu kita masukkan. Kalau bisa kita maksimalkan semua ruang yang ada di dalam carrier kita. Oke. Lalu juga celana. Celana ini biasanya kita pakai yang bahan quick dry atau bisa juga celana kargo yang notabene bahannya ripstop itu cepat kering ya. Supaya kalau kita di hutan, di kehujanan, dia tidak terlalu lama menerima rasa dingin dari air yang ada di dalam celana kita. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan tool yang kita masukkan lainnya adalah alat makan. Di atasnya. Ini ada cooking set, lalu kompor. Ini kompor lipat ya. Terus alat makan. Ya. Lalu kita masukkan flysheet atau bisa tenda. Ini kita mulai masuk di bagian belakang sini ya, yang berat. Ya. Karena saya kalau biasanya ke hutan menggunakan flysheet buat shelter dari flysheet, jadi lumayan ringan ya. Tapi kalau teman-teman suka mendaki atau camping menggunakan tenda, itu tendanya biasanya saya lepas dari tasnya, dirapikan, dilipat, lalu dipasang di
bagian belakang sini sama frame-nya, karena itu bebannya berat. Kita naik kalau bawa tenda juga berat ya. Oke, setelah flash seat ini masih banyak ruang ya. Kita masukkan bahan makanan. Ini beberapa bahan makanan lah kita masukkan. Oh ya, air jangan lupa. Oh ya, terkait air, kalau kita masuk ke hutan atau kita melakukan kegiatan alam terbuka, jangan buang-buang air, tapi juga cukupi kebutuhan airmu. Karena kita tidak pernah tahu kontur, atau mungkin kita tidak bisa menemukan mata air terdekat misalnya. Itu, hemat air ya guys. Lalu gas, usahakan ada tutupnya. Karena kalau nggak ada tutupnya ya resikonya bukan terbakar sih, tapi gasnya keluar. Nanti bau tasnya gas semua. Nanti pusing malah nggak jadi munca. Ya kita masukkan. Posisinya berdiri ya, jangan tidur. Oke, lalu alat mandi. Opsional sih. Opsional untuk anak pramuka kan. Mandi kan? Enggak, tapi alat mandi juga kita masukkan setelah itu. Lalu ada rain cover. Rain cover tuh mantolnya tas. Ya. Ya. Jadi sudah penuh. Lalu kita tutup. Biasanya kalau tas carrier semuanya ada ya, tambahan seperti ini. Nah, lalu ada ini namanya ponco ya, atau mantol. Saya saranin tuh pakai yang model kelelawar atau ponco ya, daripada yang baju sama celana. Karena ya ponco ini bisa digunakan juga sebagai shelter atau bivak. Gitu ya. Kenapa saya taruh sini? Kalau saya kalau hujan kan pasti tiba-tiba tuh datangnya. Itu biar kita cepat ngambil dan kita bisa segera menutupi tubuh kita dari air. Ya, lalu kita tutup. Kita bisa atur tali ya, tapi juga lihat juga alur talinya. Kadang-kadang buat pemula itu pusing atau bingung. Lihat talinya ribet kayak dia. Yeah. Jadi kita pasang tas ini. Nah, seperti ini. Bisa kalau biasanya kalau saya itu berangkat langsung saya pasang rain cover ya, tapi kalau ini nggak perlu. Lalu ini opsional juga sih, trekking pole. Daripada kita memotong tanaman, terus untuk dibuat trekking pole kita bawa trek pole. Ini biasanya saya taruh samping sini, biar mudah dipakai. Nah, lalu kaos kaki cadangan. Ini biasanya kalau saya taruh atas ini, karena kaos kaki cadangan ini selain menunjang kenyamanan, kita tuh pasti kan kalau hiking terutama ya, itu pasti basah ya. Kaki kita basah berkeringat, sehingga kalau kita tidur, rasa dingin itu menusuk lewat keringat yang ada di kaos kaki kita. Lalu ini pentingnya kaos kaki cadangan. Selain menjaga kehangatan, juga kenyamanan. Lalu topi. Topi ini menurut saya penting sih, karena untuk menutupi kepala kita. Misal hujan juga nggak langsung kena kepala lah. Minimal ada yang nahan lah ya. Biasanya saya taruh atas ini juga. Tuh. Lalu jangan lupa, karena ini masih pandemi, jangan lupa kalian pakai masker dan membawa hand sanitizer. Ya cadangan lah, harus selalu kalian bawa. Kita masukkan di atas ini juga. Oh ya, baterai cadangan juga kita masukkan di atas. Ini jangan sampai kena air ya, ini makanya ada plastiknya biar nggak kena air. Kalau kena air, cuma kalian bawa. Ya. Nah, ini tinggal sisa beberapa tools di luar. Ini ada jaket dipakai. Ya. Terus ini kita pasang, kita masukkan ke celana kita. Lebih baiknya kita pasang di belt atau sabuk kita juga ya. Center. Lalu sangkur.
Oke, pastikan kuat biar gak jatuh. Lalu sepatu bawa aja, nggak sopan taruh atas. Dan terakhir jaket. Saya nggak pakai jaket ya, nanti kalau kita keluar. Oke, itu tadi cara packing, referensi buat teman-teman semua yang mau kemah atau sudah terbiasa kemah tapi selalu bermasalah untuk urusan packing. Mungkin berangkat rapi, pulang nggak rapi. Nah, salah satu cara packing tadi bisa menjadi referensi kakak-kakak sekalian kalau mau melakukan kegiatan di alam terbuka, kemah atau mendaki gunung. Salam pramuka.